Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tadi Mas Aji menyambung yang tadi, silakan. Sebetulnya kalau kita lihat data pemilu 2014 ya, memang relatif nggak ada perubahan ya dari sisi wilayah kemenangan kedua kandidat ya, terutama di wilayah-wilayah yang populasinya besar ya. Misalnya apa aja tuh? Jawa Barat ya, di situ memang 5 tahun lalu Pak Prabowo juga unggul kurang lebih 20% ya. Kemudian Jawa Timur ya, yang berbeda memang ada peningkatan suara ya Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Tapi relatif ini adalah daerah. Angkanya saat ini masih 78% di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya kurang lebih di atas 70% ya. Ada selisih kurang lebih sekitar 40%. Begitupun Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan ya kecuali Banten ya, Banten dan Sumsel ya. Itu kalau dari sisi wilayah. Tapi saya melihat sebetulnya ada trade off dari sisi pemilih ya. Terutama terkait segmen pemilih. Kalau kita lihat dari data exit poll ya, memang ada perubahan di beberapa segmen pemilih Muslim ya. Misalnya dari pemilih Nahdlatul Ulama ya, pemilih dari mereka yang mengasosiasikan diri sebagai pemilih yang dekat dengan NU, itu keunggulan Pak Jokowi lebih mutlak dibanding 5 tahun yang lalu ya. Artinya bahwa memang ada satu pergeseran di sisi beberapa segmen pemilih, walaupun secara agregat jumlahnya relatif Mas Haji, sama. kita akan bahas per provinsi, namun kami harus ikuti bersama-sama konferensi pers dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini tengah berlangsung. Rusia, USA, UK, Afghanistan. Is there any? Okay, see, please. Okay, one more. Is there any? From Sri Lanka? Okay. Okay. Please have one more additional seat. Excuse me, where are you from? Inggris, Pak. Inggris, Pak. Oke. Ini saya ini masih kecil jadi sudah jadi bapaknya. Baik, teman-teman sekalian. Sorry. Oke. Ini siaran pers kita. Pertama saya ingin ceritakan secara sekilas ya, bahwa Election Visit Program ini program yang kita buat untuk, seingat saya sejak pemilu tahun 2004 selalu ada program semacam ini. Tapi saya lupa namanya apa ya. Tapi sejak pemilu tahun 2014 kami sudah membuat Election Visit Program, kemudian dilanjutkan dengan 3 kali pilkada, 2015, 2017 dan 2018. Nah sekarang yang kelima, ini nanti datanya yang bagian paragraf terakhir mungkin bisa diperbaiki. Dalam pandangan kami, kegiatan Election Visit Program ini penting untuk 2 hal ya. Pertama, menginformasikan tentang pemilu kita yang terbuka dan bisa diakses oleh siapapun ya. Termasuk bukan hanya stakeholder dari domestik tapi juga stakeholder internasional ya. Yang kedua, kami ingin memperkenalkan kepada banyak pihak tentang demokrasi dan pemilu di Indonesia. Jadi mudah-mudahan contoh yang baik dari pemilu di Indonesia dan bisa diterapkan di negara-negara lain itu bisa bisa jadi pelajaran baik ya, bisa jadi contoh baik. Bisa jadi contoh baik dan praktek baik gitu ya untuk para penyelenggara pemilu di banyak negara. Pemilu Indonesia mendapat perhatian luar biasa dari banyak pihak. Kegiatan yang dilakukan untuk kelima kalinya ini mengundang perwakilan negara-negara sahabat, termasuk Badan Penyelenggara Pemilu, aktivis pemilu, kementerian, lembaga, dan media nasional dan internasional, serta beberapa universitas nasional untuk bergabung dan berbagi pengalaman pemilu di Indonesia. Data yang dikumpulkan sampai dengan tanggal 4 April 2019, 197 orang telah mengonfirmasi partisipasi mereka dalam EVP 2019.
Tapi ini nanti dikoreksi karena data terakhir yang saya terima ada 208. Ini tertulis 197 ya. Selama tinggal di Jakarta, peserta EVP akan berpartisipasi dalam kegiatan mulai yang kita lakukan kemarin, diskusi, sharing international seminar, dan kemudian hari ini melakukan pemantauan secara langsung pelaksanaan pemilu di TPS-TPS. Kedutaan besar yang yang ikut di dalam kegiatan ini kalimatnya masih telah mengkonfirmasi. Mestinya kalau sekarang ini yang sudah ikut ini nanti dikoreksi, Mas. Ya. Jadi daftar kedutaan besar yang ikut di dalam kegiatan ini, mohon nanti if there is any embassy I have not stated, you may raise your hands and tell me. Ada Pakistan, Malaysia, Singapura, Jerman, Amerika Serikat, Sri Lanka, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Swiss, Belanda, Irlandia, Belgia, Australia, Perancis, Polandia, Norwegia, Kanada, Swedia, Ethiopia, Mozambik, Somalia, Nigeria, Zimbabwe, Rusia, Hongaria, Italia. Baik, kita lanjutkan terkait pembahasan kantong-kantong suara dan perbandingannya dengan tahun 2014. Mas Aji, silahkan. Iya, tadi saya cerita sedikit soal perubahan di segmen pemilih ya. Kalau secara wilayah memang nggak terlalu signifikan ya perbedaan ya. Kecuali misalnya tadi Jawa Timur ya, yang ada peningkatan kurang lebih sekitar 30% ya, selisih saat ini ya, dibanding selisih 5 tahun lalu hanya sekitar 6% ya. Nah, tapi yang tadi saya sampaikan soal perubahan atau pergeseran di segmen pemilih, semacam ada trade off di segmen pemilih tertentu ya. Misalnya segmen pemilih apa saja, Mas? Misalnya di pemilih Muslim yang ada kedekatan secara psikologis dengan Nahdlatul Ulama misalnya. Saat ini Pak Jokowi unggul lebih mutlak ya dibanding 5 tahun yang lalu. Di sisi lain misalnya di pemilih konservatif, Muslim yang lebih konservatif, itu kemenangan Prabowo jauh lebih telak dibanding Pak Jokowi ya. Kemudian kedua di sisi segmen pemilih, kalau kita bagi antara pelajar sama segmen pemilih bawah misalnya, di segmen pemilih bawah itu ada kenaikan signifikan dari dukungan Pak Jokowi ya. Akibat dari pertama adalah approval rating tadi yang tinggi, yang kedua adalah berbagai macam program yang kemudian populer ya dan diterima oleh masyarakat pemilih bawah sehingga itu kemudian meningkatkan elektabilitas Pak Jokowi. Tapi di segmen pemilih terpelajar, memang Pak Jokowi walaupun unggul per hari ini, tapi unggulnya tidak terlalu telak seperti 5 tahun yang lalu. Jadi memang kalau kita lihat semacam ada secara agregat hanya peningkatan 2% Pak Jokowi. Dan kalau secara wilayah memang kelihatan di wilayah Jawa Timur yang menutup misalnya keunggulan Pak Prabowo di wilayah Kalimantan dan wilayah Sulawesi ya. Tapi secara segmen pemilih memang ada beberapa pergeseran. Ada trade off yang kemudian itu membuat secara agregat secara total tidak banyak berubah dibanding 5 tahun yang lalu. Mas Hairul, ada dua segmen yang sepanjang kampanye ini terus digadang-gadang, yaitu millennials dan ibu-ibu atau emak-emak gitu. Sejauh ini untuk dua segmen tersebut siapa yang lebih unggul? Saya harus cek lagi nih, tetapi secara general masing-masing segmen, terutama milenial dan komunitas emak-emak ini atau ibu-ibu, terdistribusi secara merata. Artinya tidak ada satu kemudian narasi politik khusus yang kemudian bisa mengikat mereka menjadi satu captive market yang bisa diambil secara dominan oleh salah satu pasangan calon, satu atau dua. Oleh karena itu yang tadi saya kira segmen itu tidak memiliki sentimen yang relatif kuat, tetapi ada sentimen-sentimen lain yang kemudian bisa memberikan efek elektoral. Yang tadi disebutkan oleh Mas Aji misalnya dalam konteks Nahdlatul Ulama, tentu beda jauh antara 2014 dan sekarang. Karena dulu di fase 2014 memang ada split ya, kalau misalnya kita istilahkan split tiket voting di internal Jam'iyah maupun Jamaah Nahdlatul Ulama memang terbagi secara merata waktu itu 2014. Tetapi dalam konteks 2019 Nahdlatul Ulama baik itu Jamaah maupun Jam'iyah, narasi yang dibangun di dalamnya itu relatif kuat, oleh karena itu mereka cukup solid. Oleh karena itu pertemuan antara kekuatan Nahdliyin dan juga kemudian basis komunitas
menjadi basis pemilih loyal PDIP, plus sebagian teman-teman minoritas menjadi kemudian sebuah kekuatan yang cukup solid, dan itu tergambarkan secara konkret, secara jelas di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai basis kekuatan Nahdliyin dan juga basis kekuatan PDIP di sana. Oke, saya ingin ini ya, memang ya kalau kita mengacu kepada hasil quick count ini, sesungguhnya bagi kami sih belum terlalu puas ya. Belum Kenapa? final, ya? Karena belum final, dan saya secara pribadi tidak terlalu puas. Tadi yang disampaikan oleh Mas Hairul maupun Mas Aji ya, hampir semua lembaga survei mengatakan bahwa tingkat kepuasan kenapa publik Bang Aceh tidak terlalu puas? Tidak terlalu puas. Kenapa? Karena antara elektabilitas dengan tingkat kepuasan publik masih ada split. Oke. Ya, masih ada gap gitu. 70%, tetapi elektabilitasnya katakanlah antara 55 sampai 56 begitu kan, masih ada sekitar 15 ya atau 14% ya yang dia mengaku puas tetapi tidak mau pilih Pak Jokowi. Ini kan ada something wrong di situ. Ada yang salah gitu. Dia di satu sisi mengakui bahwa Pak Jokowi. Tapi itu sudah terjadi, hal yang sama terjadi di DKI Jakarta ketika Lah tentu, makanya berarti kan ada narasi yang salah dari cara berpikir logika publik ya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini gitu. Di satu sisi mengakui terhadap kepemimpinan Pak Jokowi yang telah bekerja yang terbaik buat rakyat, tetapi di sisi lain ada satu hal yang membuat secara psikologis mereka tidak mau memilih. Nah, artinya bisa jadi saya perlu ada konfirmasi tentu. Exit poll bisa menjawab itu, menjawab misalnya apakah di situ basis identitas menjadi salah satu psychological barrier untuk kemudian rakyat tidak memilih Pak Jokowi, gitu. Apakah misalnya dalam kurun waktu 4 tahun ini ada peristiwa misalnya Pilkada DKI Jakarta, ya narasi 212 yang selalu menerus diangkat, Bang Andre yang sangat menurut saya memang sangat kritis dengan janji-janji Pak Jokowi. Nah, misalnya soal istimewa ulama dan lain-lain, padahal Pak Kiai Maruf Amin itu kurang ulama apa gitu. Jadi saya tidak mau setback ke belakang. Saya kritis terhadap janji-janji 2014. Iya, ya tapi kan selama ini kan ya, kalau kan begitu, Bang. Kalau saya kan begitu, Bang. Saya selalu mengatakan bahwa memang inilah yang mencoba untuk kita kedepankan soal bagaimana membangun sebuah narasi yang positif. Tetapi itu ternyata tidak mampu untuk membongkar identitas, katakanlah kalau hipotesisnya adalah soal identitas gitu. Oke, berarti dari BPN Prabowo Sandiaga ini sangat pinter sekali untuk menguji basis identitas itu dong berarti. Kalau coba lihat pidato Pak Prabowo dan Bang Sandi dari awal kampanye bahkan closing statement itu jelas, ya. Ingin listrik murah, tusuk Prabowo Sandi. Ingin lapangan pekerjaan terbuka, tusuk Prabowo Sandi. Ingin tapi harga sembako murah, 72% loh, Bang tusuk Andre. Prabowo Sandi. Itu kan kata lembaga survei. Nah, saya ini caleg. Jumat, Sabtu, Minggu saya keliling di Sumatera Barat deh. Ini kita bicara konteks kecil ya, Bang. Karena itu masyarakat menjerit, petani menjerit, pupuknya mahal, pupuknya sulit ditemukan. Itu harga sawit itu yang sebentar, Bang. Harga sawit dan harga karet di daerah Damasraya, si Junjung, di notabene bupatinya pendukung Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat kecewa, Pak Jokowi nggak memberikan solusi, malah disuruh mereka nanam jengkol dan pete, gitu loh. Hidup mereka susah. Jadi sekali lagi, kami Partai Gerindra tidak pernah jualan politik identitas. Bang Sandi dan Pak Prabowo dalam closing statementnya jelas, ingin listrik murah, datang ke TPS, tusuk Prabowo Sandi. Mau Nisa mau harga sembako murah, tusuk Prabowo Sandi. Listrik murah, tusuk Prabowo Sandi. Ibu-ibu guru honorer mau diangkat jadi PNS, tusuk Prabowo Sandi. Tidak ada politik identitas, tidak ada bicara isu sara. Tapi saya kira Bang Aji atau Mas Hairul bisa menjawab secara itu. Tapi di dapil saya saja gitu ya, banyak sekali orang yang memiliki persepsi ya soal itu gitu. Kalau ditanya kenapa Anda nggak mau pilih Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi itu bagus, tapi kan problemnya adalah bahwa Pak Jokowi PKI. Saya Bang, kalau ada saya di dapil Bang, kalau ada yang bilang Pak Andre, ini Pak Jokowi JPKI, saya nggak kayak Ma'ruf. Kayak Ma'ruf kan membiarkan
Kalau saya bilang, sebentar, Pak Jokowi itu bukan PKI. Itu saya bilang secara Gini, terbuka di dapil saya. Beda sama saya kira menikmati hoax waktu bilang bahwa Prabowo Sandi jadi presiden, NU pesantren jadi fosil. Nggak gini, Beda saya sama yang Kiai harus Maruf. menjadi catatan kita kan sebetulnya adalah bahwa ada berbagai macam variabel yang menjadi preferensi orang untuk memilih, ya. Satu misalnya tadi soal identitas. Walaupun orang mengakui atas kinerja Pak Jokowi, tapi kan belum tentu dia akan menilai. Saya kira perlu ada data soal itu. Yang kedua adalah soal performance. Itu juga penting, ya kan? Saya masih melihat ya, ada beberapa orang yang melihat itu dari segi misalnya badannya, ya, untuk melihat bahwa wah. Ya orang masih menggunakan bahasa-bahasa yang menurut saya memang tidak melihat kinerja, tapi yang dilihat adalah Fisik. Itu saya kira perlu. Memang ini menjadi catatan ini, Pak, cukup berarti buat perkembangan konsolidasi politik kita. Ya. Dalam konteks bagaimana konsolidasi politik yang matang itu idealnya dibangun pada konteks rasionalitas berpolitik dan berdemokrasi. Tetapi bahwa ketika kita memahami kecenderungan perilaku politik pemilih itu tidak bisa kemudian kita mendikotomikan antara ini rasional dan tidak rasional. Ada aspek-aspek yang di luar rasionalitas, yaitu aspek emosionalitas. Emosionalitas yang tadi dijelaskan misal beberapa hal oleh Kang Aceh, ada aspek karisma, kemudian performance pribadi dan sebagainya. Tetapi cara pandang seperti itu, misal tadi dibahasakan politik identitas atau apa, tapi kemudian Bang Andre mengatakan tidak. Tetapi ada kecenderungan memang bahwa kemudian narasi keagamaan terlepas dari identitas atau tidak ini ditonjolkan, tetapi itu kemudian menjadi pengikat yang cukup efektif untuk mempertahankan preferensi politik di basis pemilih loyal. Oleh karena itu, tentu semua pihak, partai politik manapun, baik itu incumbent maupun challenger, memiliki tugas yang sama untuk mengeducate masyarakat kita, menempatkan rasionalitas berpolitik lebih tinggi daripada emosionalitas kita dalam menentukan kepemimpinan politik. Istilah zaman sekarang politik jangan baper gitu. Ya, rasionalitas. Saya kira yang penting adalah soal rasionalitas ya. Jadi saya kira seorang Jokowi yang memang sudah kinerjanya bagus kan seharusnya ada insentif. Yaitu misalnya dengan diberikan reward di elect gitu. Tapi kan faktanya gitu ya masih ada dari sebagian masyarakat kita yang tidak mengakui itu disebabkan karena tentu saya kira ada berbagai macam variabel. Salah satunya misalnya soal identitas, kemudian soal fisik, ya, self performance, itu semua menurut saya memberikan kontribusi terhadap tidak terlalu begitu signifikan terhadap elektibilitas Pak Jokowi. Saya sedikit tambahkan soal tadi ya, mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Umam ya, bahwa memang faktor rasionalitas itu kan bukan satu-satunya variabel ya untuk menjadi pertimbangan orang dalam memilih ya. Oleh karena itu selalu saja ada disparitas antara tingkat kepuasan dan tingkat elektabilitas ya. Karena di sana juga ada faktor yang sifatnya personal ya. Persepsi orang terhadap personal masing-masing kandidat juga akan berpengaruh terhadap pilihan. Oleh karena itu misalnya ya, kita bisa memahami mengapa masyarakat di Sumatera Barat ya preferensinya dalam 2 kali pemilu itu berbeda ya. Kemudian masyarakat di Nusa Tenggara Barat misalnya ya, memang sangat ada penilaian yang sifatnya sangat personal terkait karakter kepemimpinan. Yang ketiga adalah isu yang sifatnya sangat sosiologis ya, isu identitas tadi ya.